Kali ini kita akan mengganti pompa air. Jadi pompa ini tadinya terpasang di sini, sudah dicopot. Kenapa dia masih berfungsi tetapi suaranya sudah keras sekali. Kayak apa itu ya, bergetar dan kencang sekali suaranya, tek 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 gitu. Maka akan kita ganti dengan pompa yang lebih bagus, yaitu pompanya ini. Ya, ini mereknya Shimizu. Ini walaupun sudah lama tapi masih bagus dan masih berputar baik. Dan ya sudunya memang sudah agak karatan ini. Sudah agak karatan tapi yang penting masih utuh. Tidak ada yang sempal atau tidak ada yang bengkong atau tidak ada yang pecah ya. Jadi masih lumayan lah bisa dipakai, dan dicoba juga putarannya masih bagus, bunyinya juga tidak begitu keras. Nah, ini kalau dalam kondisi berputar ini masih bagus, nah, suaranya juga tidak begitu keras. Nanti kita akan pakai ini untuk mengganti pompa yang sudah jelek itu. Ayo kita pasang dulu, kita rakit dulu, kita sambung-sambung dulu lubang-lubang ini, kita pasangi sok-sok dulu ya. Kemudian kita pasangkan di sini ya, kita pasangkan di sini, kita putar ya, terus sampai kencang. Ini adalah sisi inlet, ini masukan ya kan, sisi masukan. Kemudian yang ini adalah sisi discharge atau keluaran ya. Kita kencengin dulu. Ini terpaksa kameranya harus saya off kan karena hanya sendiri, tidak ada yang nyoting, jadi tidak bisa mutar sambil memegang kamera. Nah, ini sudah kencang dan ini menghadap ke atas. Ini fungsinya adalah untuk mengisi air. Kalau di pipa suction ini adalah kosong, maka bisa diisi dari sini atau diisi dari sini. Tapi supaya ini tetap bagus, bisa diisi dari sini saja. Nah, kita isikan di sana sampai penuh, baru dia hidupkan, dia bisa menyedot. Kalau tidak diisi biasanya kosong lama atau tidak bisa. Yang paling sering adalah tidak bisa, tapi ada yang bisa ya kan, begitu. Walaupun kosong ini diputar terus, lama bisa keluar, tapi rata-rata sulit atau tidak bisa. Ya, ini sekarang kita sudah pasang tutup impellernya ya, supaya tidak kemasukan kotoran atau apa. Sebelum kita pasang di sana, sebelum kita sambung dengan pipa itu, kita tutup dulu, baru kita kasih baut, lalu kita kencengin. Nah, sekarang sisi isapnya ini kita sambungkan dengan sisi isap pada pompa. Ini pipa adalah dari sumur. Ini kita urut. Ini sumurnya adalah ini ke sana, ke bawah. Ini kita kasih pralon karena di dalamnya airnya kurang bagus. Jadi pralon ini saya isi dengan beberapa material sebagai penyaring. Ada kerikil, ada batu, ada pasir, ada ijuk dan lain sebagainya di dalam sini. Ini untuk menyaring airnya supaya bagus. Kemudian disedot ke sini nanti pakai pompa ini, kemudian naik. Itu juga yang besar itu panjang, ini juga saringan. Ini isinya ada serabut, ada kerikil, ada batu kecil lah. Kemudian ada ijuk, kemudian ada arang tempurung kelapa di sini sepanjang ini. Jadi keluarnya airnya sudah jernih sekali dan tidak ada bau sama sekali. Padahal tadinya di sana adalah di sumur sana masih bau. Begitu kasih saringan ini yang sepanjang ini, kita kasih macam-macam, kasih arang tempurung kelapa, akhirnya tidak bau dan menjadi jernih. Kita sambung dulu yang ini, kita sambung dulu, satukan. Yang ujungnya kita sambung nanti. Ini masih memikirkan karena beda pompa, ternyata beda ujungnya, itu tidak nyampe ke sana. Maka kita rekayasa nanti bagaimana caranya, yang penting bisa nyambung
nyambung ke sana, tapi kita sambung dulu yang bagian isap ini. Nah, ini sudah tersambung, sekarang sudah kencang, sudah rapet, sudah sudah kuat ya. Ini sudah kuat, tinggal sekarang listriknya kita sambung. Ini listrik dari PLN ya kan, dari PLN kita sambung ke sini, ini ke sambungan pompa ini, supaya nanti pompanya bisa dapat listrik. Kalau dihidupkan bisa jalan. Tuh, setelah kita hidupkan listriknya, bisa mengeluarkan air yang begitu deras dan jernih ya. Oke, kita lanjut pasang ke sambungan discharge-nya sana supaya masuk ke dalam saringan yang berisi tempurung kelapa itu. Ini sudah kita kasih sambungan, ini sambungan ke bawah ini, supaya bisa kita hubungkan dengan yang ini, ya. Kita nyambung ini dengan nyambung ini pakai pipa ini, kita sambungkan di sini ya. Ini adalah outlet atau keluaran dari pompa. Terpaksa dimodifikasi karena pompa yang lama tidak begini konstruksinya, sehingga kita ini terpaksa merubah konstruksi. Tapi tidak apa-apa, mudah dilakukan. Yang penting Anda punya pralon, punya sambungan pralon, selesai. Nah, sekarang sudah kita, waduh, enggak fokus, ini fokusnya kurang bagus ya. Sudah kita sambung, ini sudah kelihatan bagus. Kemudian nanti kalau sudah kita hidupkan, ini air mengalir ke sini, kalau mau lewat keran adalah ini untuk nyiram tanaman. Kemudian yang untuk ke saringan yang panjang itu adalah lewat sini turun ke sana, lalu masuk ke saringan itu. Nah, setelah dari saringan itu, dia akan sana, itu ada pipa sana turun, kemudian masuk ke dalam bak kuning besar ini, ke penampungan ini ya. Setelah di penampungan ini, Anda boleh menggunakan untuk apa saja, bisa untuk mandi, nyuci piring, nyuci pakaian, tapi yang penting jangan untuk minum lah, karena ini airnya berasal dari sumur yang kurang bagus, sehingga tidak layak lah untuk konsumsi. Karena kita tidak cek juga bakteri kolinya berapa di situ. Kalau nanti banyak bakteri koli untuk minum, nanti jadi sakit perut ya. Jadi tidak disarankan untuk diminum dari sumur yang kurang bagus. Kalau sumur bagus boleh saja, tapi kebetulan ini sumurnya adalah kurang bagus, sehingga tidak kami gunakan untuk minum atau mencuci beras atau mencuci hal-hal yang berkaitan dengan makanan, itu enggak. Kalau yang untuk mencuci makanan, untuk mencuci beras, untuk minum adalah air keran ya, dari PDAM. Nah, sekarang kita akan coba dulu apakah hidup atau tidak, apakah bisa mengalir atau tidak ke dalam bak kuning itu. Mari kita coba. Ya, sudah mengalir ya kan. Ada kebocoran sedikit dari watermur karena belum kita kencengin. Nanti kita kencengin dulu, ada kebocoran di sana sedikit. Yang watermur ini sudah kenceng, yang watermur ini juga sudah kenceng, jadi tinggal watermur itu, tapi tidak masalah. Yang penting kita sudah mengalir dan airnya sudah bisa masuk ke dalam bak yang besar kuning itu. Jadi oke. Mantap. Subscribe, share, dan like. Terima kasih.